Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SD Islam Terpadu Anida Sokaraja? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa belajar dan menjadi siswa yang lebih baik. Salawat salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang idola kita, tidak ada idola yang berhak kita idolakan kecuali beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yang insya Allah kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan membahas tuntas mengenai smartphone. Sebelum kita memulai materi tentang smartphone, sebelumnya yuk kita laksanakan speaking. Yang pertama, jika Ustaz mengucapkan fokus, tangan kalian seperti ini, fokus. Kemudian ketika Ustaz mengucapkan konsentrasi, tangan kalian seperti ini, konsentrasi. Dan terakhir, jika Ustaz mengucapkan kata bisa, tangan kalian mengepal dan mengucapkan bisa. Bisa teman-teman semuanya? Yuk kita coba. Yang pertama adalah fokus, konsentrasi, bisa. Bagus. Satu lagi. Yang berikutnya, fokus, konsentrasi, bisa. Fokus. Ikut-ikutan Ustaz. Fokus harusnya seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, pada pertemuan di pembelajaran yang pertama, kemarin sudah belajar mengenai sejarah telepon, mulai dari telepon ekol, kemudian generasi yang bertombol, sampai dengan akhirnya kita kemarin sampai di smartphone. Bahkan kemarin sudah kita masuk ke smartphone secara umum. Hari ini teman-teman semuanya, kita akan lebih rinci mengenai materi tentang smartphone itu sendiri. Apa sih smartphone? Smart berasal dari kata smart atau pintar. Phone berarti adalah telepon. Smartphone dapat diartikan adalah telepon pintar, atau dengan kata lain telepon genggam atau telepon seluler yang pintar, yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Kalau dulu kita mengenal adanya komputer dengan image yang besar, kemudian menjadi laptop, dan sekarang menjadi sebuah handphone yang seperti kita. Oke, ternyata teman-teman semuanya, smartphone ini sekarang berkembang lebih jauh lagi. Dimana kalau dulu kita hanya mengenal handphone, sekarang smartphone sudah mempunyai jenis-jenis yang lain. Apa saja? Oke, kita simak. Yang pertama, handphone yang sudah kita miliki. Handphone sudah memiliki fitur yang sangat baik, sangat bagus dan luar biasa seperti yang teman-teman miliki. Kemudian setelah handphone, ternyata jenis smartphone yang lain adalah tablet. Bukan tablet mobile, tapi adalah handphone yang bentuknya lebih besar dibandingkan dengan handphone. Tablet ini memiliki fitur yang hampir sama seperti komputer, tapi dalam keadaan yang lebih kecil, tapi tidak sekecil dengan handphone. Nah, di tablet ini biasanya tidak digunakan, diprioritaskan untuk telepon karena fiturnya yang sangat besar. Nah, biasanya ketika kita akan menggunakan tablet untuk menelpon, kita harus menggunakan headset yang bisa kita sambungkan kepada perangkat tablet ini. Nah, biasanya tablet ini bisa digunakan untuk pembelajaran, kemudian untuk misalkan desain, kita bisa menggunakan tablet karena mempunyai pensilnya, ya, ada pen yang bisa kita tulis langsung di tablet tersebut. Oke, selanjutnya jenis yang berikutnya adalah adanya smartwatch. Nah, ini biasanya teman-teman Anida pasti punya. Ada yang bermerek Imo, ya, ataupun ada yang iWatch. Ya, ini adalah keluaran dari Apple dan juga smartwatch yang lainnya. Untuk kisaran harga sendiri dari smartwatch ini bisa antara ratusan ribu sampai dengan puluhan juta bahkan. Nah, di smartwatch ini memang bentuknya adalah sebuah jam tangan, tapi dia memiliki fitur-fitur seperti handphone yang kita miliki. Nah, biasanya smartwatch yang dimiliki oleh para orang-orang adalah yang
Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai jenis-jenis smartwatch masa kini, sekarang kita akan belajar mengenai sistem operasi atau yang biasa disingkat dari OS. OS ini adalah kepanjangannya adalah Operating System, ya, dimana setiap smartphone itu pasti dia menggunakan OS. Lalu apa sih sebenarnya OS itu? Nah, sebelum kita melangkah jauh ke OS, alangkah lebih baiknya teman-teman harus pahami apa yang disebut dengan software dan apa yang disebut dengan hardware. Nah, teman-teman semuanya, kita akan mulai dengan software. Software ini adalah, kalau di Indonesia kan, soft itu adalah lunak, ware itu adalah perangkat. Maka software adalah perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini biasanya ditemukan di sebuah handphone. Itu adalah bukan bagian dari handphonenya, ya, tapi dia lebih kepada programnya. Nah, seperti apa? Seperti games. Ya, games itu dia adalah salah satu software. Kemudian ada sosial media seperti aplikasi Instagram, kemudian ada aplikasi Facebook Live, kemudian ada WhatsApp dan sebagainya, itu adalah software. Ya, kemudian teman-teman semuanya, kita mengenal yang kedua adalah hardware. Hard artinya adalah keras, ware adalah perangkat. Maka hardware adalah perangkat keras. Nah, ini adalah bentuk fisik dari handphone yang kita miliki. Di dalam handphone itu kita mengenal ada istilah adalah kamera. Kemudian yang kedua yang biasa kita sentuh-sentuh itu adalah layar sentuhnya. Handphone tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada baterainya. Nah, baterai ini dia juga adalah sebuah hardware dari sebuah smartphone. Nah, kemudian kalau kalian teman-teman sudah paham mengenai software dan juga hardware, maka saatnya kita akan belajar mengenai apa itu operating system. Oke teman-teman semuanya, operating system adalah perangkat lunak atau software, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, agar mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sistem operasi ini sangat penting dibutuhkan oleh sebuah smartphone. Kenapa? Tanpa adanya operating system, smartphone yang kalian gunakan tidak akan mungkin bisa bekerja. Nah, jadi ini OS atau operating system ini adalah sangat penting bagi sebuah smartphone. Oke teman-teman semuanya, di dunia ini ternyata ada banyak sekali OS atau operating system buatan dari sebuah perusahaan-perusahaan IT. Dan mereka sangat berlomba-lomba dalam mengembangkan dan membuat operating system ini. Namun, menurut Ustadz, hanya ada 5 operating system yang sangat terkenal pada zamannya. Apa saja? Yang pertama adalah Symbian. Yang kedua adalah BlackBerry OS. Yang ketiga adalah Windows Phone. Yang keempat adalah Android. Dan yang kelima adalah iOS. Nah, untuk itu, yuk kita akan kenalan dengan 5 jenis OS operating system yang paling dikenal. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke OS yang pertama atau operating system yang pertama. Yang pertama adalah Symbian. Symbian ini adalah sebuah operasi sistem yang paling tua, ya, atau bisa dikatakan adalah yang pertama. Symbian ini dikembangkan oleh Symbian Limited. Dia diluncurkan pada tahun 1998 dan terkenal ketika Symbian ini digunakan oleh sebuah smartphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Ya, Nokia bersama Symbiannya, kemudian dia sangat luar biasa dalam penjualannya dan menjadi raja smartphone pada saat itu. Nah, kemudian Symbian akhirnya dibeli total oleh Nokia dan menjadi bagian dari anak perusahaannya Nokia. Keunggulan dari Symbian ini adalah dia tidak memerlukan RAM. Nah, RAM ini biasanya kalau kita membeli handphone ada kata memori 2/16 GB. Artinya apa? Artinya adalah 2 GB untuk RAM-nya dan 16 GB-nya adalah untuk memori internal dari sebuah handphone-nya. Nah, kemudian Symbian ini dia tidak memerlukan memori yang besar. Bahkan dulu ketika Ustadz mempunyai handphone Symbian ini, memory card-nya
skalanya itu hanya 512 MB. Coba bayangkan 512 MB itu untuk sekarang ini bisa dapat berapa foto? Foto sekarang saja sudah 5 MB satu foto. Nah, berarti ada 100 foto saja sudah penuh HP kita. Nah, tapi inilah keunggulan daripada Symbian. Ya, dia tidak memerlukan memori yang besar. Bahkan di memori yang sangat kecil tersebut saja. Selanjutnya, OS yang kedua adalah BlackBerry OS atau BlackBerry Operating System. BlackBerry ini adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Kanada. Kemudian mengembangkan sebuah OS dan diluncurkan pada tahun 1999. OS BlackBerry ini adalah juga digunakan khusus untuk BlackBerry. Nah, jadi di perangkat-perangkat BlackBerry dia menggunakan operating sistemnya buatan sendiri atau BlackBerry OS. Keunggulan dari BlackBerry OS ini adalah dia memiliki fitur browser atau untuk berselancar di dunia maya untuk mencari info, berita dan sebagainya, dan juga game yang sudah cukup banyak. Dan satu yang menjadi program unggulannya adalah ketika sekarang ini kita kenal adanya WhatsApp, adanya Line dan sebagainya tentang sosial media. Dulu BlackBerry adalah menjadi pionirnya. Dia membuat sebuah aplikasi pesan yang bernama BlackBerry Messenger atau bisa disebut dengan BBM. Nah, pada zamannya BlackBerry Messenger sudah sangat luar biasa dan menjadi aplikasi pesan nomor 1. Namun teman-teman semuanya, sekarang BlackBerry Messenger sudah tidak ada lagi. Sistem operasi yang ketiga adalah Windows OS atau biasa dikenal dengan Windows Phone. Nah, ini adalah berasal dari Amerika Serikat, sebuah OS yang dikembangkan oleh perusahaan komputer terbesar yaitu Microsoft. Ini adalah pemiliknya sudah sangat terkenal, namanya adalah Bill Gates. Ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Nah, teman-teman semuanya, Microsoft ini adalah perusahaan yang sudah dikenal dalam membuat OS namun untuk perangkat komputer. Nah, kemudian mereka mencoba membuat sebuah inovasi bagaimana OS ini dikembangkan untuk smartphone. Nah, kemudian pada tahun 2010 Microsoft secara resmi meluncurkan Windows Phone ini. Nah, kemudian mereka pada tahun 2011 bekerjasama dengan Nokia, sebuah perusahaan asal Finlandia yang pada saat Symbian hadir, dia merajainya. Nah, sekarang Nokia pada tahun 2011 bekerjasama dengan Windows, yang akhirnya Nokia menjadi salah satu smartphone yang menggunakan Windows OS ini. Nah, ternyata perkembangannya tidak cukup baik teman-teman semuanya. Nah, Windows Phone ini akhirnya dia tetap kalah dibandingkan dengan OS yang keempat dan kelima. Dan akhirnya pada tahun 2019 Bill Gates selaku pendiri dari Microsoft akhirnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengembangkan lagi Windows Phone ini karena mereka secara terang-terangan mengakui bahwa mereka kalah dibandingkan dari Android dan juga iOS. Operating system yang keempat adalah Android. Android adalah operasi sistem yang saat ini adalah paling banyak digunakan di seluruh dunia. Operasi sistem ini adalah berasal dari Amerika Serikat. Nah, saat itu dikembangkan oleh Android Inc. Kemudian akhirnya dibeli oleh Google pada tahun 2005. Setelah itu dikembangkan lebih giat lagi, lebih bagus lagi oleh tim Google, dan akhirnya diluncurkan pertama kali adalah tahun 2007 dan kemudian digunakan oleh perangkat telepon yang lain, dan akhirnya secara resmi perangkat pertama yang menggunakan Android adalah pada tahun 2008. OS ini, operating system ini adalah digunakan di berbagai merek handphone. Ya, seperti yang kita kenal, ada handphone Samsung, kemudian ada Xiaomi, Asus, Huawei, dan lain-lain. Mereka menggunakan operasi sistem Android ini. Nah, saking banyaknya perusahaan, akhirnya Android menjadi operasi sistem yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Penamaan versi Android ini unik teman-teman semuanya. Dia menggunakan urutan alfabet dari A
sampai saat ini adalah menjadi Key. Nah, tapi rata-rata mereka menamai versi-versi Android adalah dengan nama-nama makanan atau hidangan penutup atau cemilan. Nah, seperti yang kita ketahui, bisa hafal dari M, marshmallow, N, nugget, O, Oreo, P, P. Nah, sekarang saat ini katanya sudah muncul Key. Nah, Key ini namanya apa? Coba teman-teman cari di internet. Nah, teman-teman semuanya, Android ini sudah didukung oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan software yang siap untuk memanjakan teman-teman semuanya. Nah, Android memiliki sebuah toko aplikasi yang bernama Google Play Store atau biasa dikenal dengan Play Store saja. Teman-teman semuanya, di Google Play Store teman-teman bisa menikmati jutaan aplikasi baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, teman-teman semuanya, pada Google Play Store tersebut banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis. Jadi, jika teman-teman tidak mempunyai uang, jangan khawatir, cukup download saja aplikasi yang gratis. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut. Android, keunggulan dari Android yang lain adalah Android memiliki sebuah asisten. Nah, di mana kita bisa menggunakan jasa asisten tersebut gratis, yaitu dengan nama Google Assistant. Oke Google, tolong carikan tempat makan yang terlezat di Purwokerto. Nah, nanti asistennya juga akan mencarikan tempat makan terlezat di Purwokerto dan seterusnya. Atau oke Google, tolong pasangkan alarm jam 3 pagi. Dia pun nanti akan memasangkan alarm pada tanggal 3 Agustus tahun 2023 jadi ya, luar biasa. Oke teman-teman semuanya, di Android ini juga memiliki fitur peta yang bernama Google Map. Nah, biasanya kalau teman-teman bersama ayah dan bunda pergi melakukan perjalanan yang jauh, ayah pasti biasanya menggunakan fitur Google Map ini. Ya, tinggal kita tentukan saja lokasi semula, kemudian lokasi yang dituju, nanti Google Map akan membimbing perjalanan kalian. Oke teman-teman semuanya, nah, karena Android ini digunakan oleh berbagai macam merek HP, handphone, nah, maka harganya pun relatif. Mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada. Nah, itulah hebatnya Android. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke operating system yang kelima, yang terakhir kita bahas pada hari ini. Ia adalah iOS. Kepanjangannya adalah iPhone Operating System. Nah, iOS ini dikembangkan oleh Apple. Nah, ini perusahaan miliknya Steve Jobs. Dan dia adalah juga salah satu orang terkaya di dunia. Nah, diluncurkan pada tahun 2007. Ini adalah pertama kali Apple mengeluarkan iPhone. Nah, kemudian yang unik dari iOS ini adalah iOS dia hanya digunakan oleh produk-produk Apple saja, oleh perangkat-perangkat Apple saja, seperti iPhone, kemudian iPad, kemudian ada MacBook. Nah, di iPhone ini dia juga memiliki toko aplikasi yang bernama App Store. Nah, teman-teman, kalau tadi di Android kita memiliki Play Store, di sini ada App Store. Bedanya adalah ketika teman-teman mempunyai Play Store, ya di Play Store itu banyak aplikasi yang gratis, tapi ada juga yang berbayar. Nah, di sini kebalikannya, di App Store lebih banyak adalah aplikasi-aplikasi yang berbayar. Kenapa berbayar? Karena Apple ini memiliki standar khusus untuk aplikasi-aplikasi yang masuk di dalam App Store tersebut. Nah, maka karena standarnya khusus, kemudian memiliki tim untuk memverifikasi aplikasi yang masuk dan sebagainya, akhirnya ketika teman-teman ingin mendownload game ataupun aplikasi yang lain di App Store, adanya adalah yang berbayar. Oke teman-teman semuanya, selain adanya toko aplikasi App Store, di iOS ini juga memiliki asisten. Kalau tadi ada Google Assistant,
Di sini juga ada yang bernama SIRI, Siri. Oke, kemudian kalau tadi di Android ada aplikasi peta bernama Google Maps, nah, di sini pun ada, yaitu bernama App Map, ya, biasa Apple Map, ya, atau petanya Apple. Nah, teman-teman semuanya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan Android. Ketika tadi Android karena dimiliki oleh banyak perangkat, sehingga harganya ada yang paling murah sampai yang paling mahal. iOS ini hanya digunakan pada perangkat Apple saja. Nah, Apple pun juga mematok harga yang cukup tinggi. Nah, jadi dia hanya harga standarnya Apple saja. Ya, relatif lebih mahal karena tidak ada yang murah. Oke teman-teman semuanya, kita sudah belajar mengenai smartphone, mulai dari jenis-jenis smartphone yang ada pada saat ini, kemudian dilanjutkan dengan software dan hardware, dan terakhir ditutup dengan 5 jenis operating system yang paling terkenal. Oke teman-teman, jangan dilupakan materi yang sudah Ustaz ajarkan tadi, dan semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semuanya untuk bisa nantinya mengembangkan aplikasi-aplikasi ataupun operating system yang lain yang bisa digunakan oleh orang banyak. Dan tentunya jika teman-teman sudah bisa membuatnya, bisa dijual di Play Store maupun di App Store. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan semoga ini bisa menjadi awal kita belajar lebih banyak lagi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan Ustaz adalah manusia, tempatnya kesalahan. Maka Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.